Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, Pak. Berikutnya pakai Google Meet aja gimana? Halo? Mbak Selviana Putri? Kalau berikutnya pakai Google Meet aja gimana? Ya, Pak, baik, nanti di pertemuan selanjutnya kita pakai Google Meet. Gitu ya, jadi waktunya tidak terburu-buru. Ya, Pak. Oke, sekarang di share screen. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini Pak Maskun akan menyampaikan alat gerak sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal itu terdiri dari dua komponen, yaitu otot dan tulang. Keduanya termasuk dalam alat gerak. Otot adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak yang pasif. Bersama dengan susunan saraf pusat membentuk mekanisme gerak. Jadi otot itu yang menggerakkan secara aktif, tulangnya itu pasif, tetapi semuanya dikoordinir oleh susunan saraf pusat, yaitu pada otak dan persarapan yang saraf tepi yang menyarafi pada otot-otot tersebut. Oke. Ini posisi anatomi, yaitu fundamental seperti ini. Kalau anatomical position itu seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, sekarang arah dan bidang yang kita pelajari, kita pakai untuk komunikasi antara satu dengan yang lain. Itu tadi ada anatomical position, ini gambar di sebelah kanan. Di atas ada istilah medial dan lateral. Jadi kalau medial itu ke arah tengah, kalau lateral itu ke arah tepi. Kemudian pada lengan itu ada tulisan proksimal dan distal. Distal itu ke arah ujung dan proksimal itu ke arah. Kemudian ada tulisan superior, inferior, jadi lawannya. Kalau superior itu ke atas, kalau inferior ke bawah. Kemudian ada posterior dan anterior yang tertutup itu. Anterior ke depan, posterior itu ke belakang.
Jadi kalau kita duduk di kursi yang ada sandarannya, sandaran itu di posterior kita, kemudian mejanya di anterior kita. Sedangkan superior misalnya pada kita duduk di ruang tamu, maka atapnya itu di superior dan di inferior itu adalah lantainya. Berbeda dengan proksimal dan distal. Proksimal dan di sisi tangan bagaimanapun juga tetap proksimal itu di dekat ke badan, distal itu yang menjauhi badan. Belum. Kemudian gambar yang sebelah kiri itu ada bidang gerak daripada tubuh kita, disepakati ada bidang gerak sagittal. Sagittal plane tulisannya di bawah, bidang gerak sagittal. Kemudian di tengah itu ada transversal plane atau bidang transversal. Kemudian di atas ada tulisan frontal plane. Nah, itu kalau frontal plane aksisnya itu di longitudinal aksis, ya. Kalau transversal plane itu aksisnya anterior posterior aksis. Sedangkan kalau sagittal plane tegak lurus yaitu mediolateral aksis. Ini harus dipahami bidang gerak, sekali lagi ada 3, sagittal, frontal, dan transversal. Ini nanti kita pakai untuk istilah-istilah gerakan daripada tubuh kita. Misalnya lengan menggerakkan gerakan nekuk, itu gerakannya pada bidang sagittal, kalau ke samping pada bidang frontal, ya, arahnya ke lateral dan ke arah medial. Oke, berikutnya. Jadi tata nama tadi sudah saya sampaikan. Ada longitudinal aksis, kemudian ada horizontal aksis, ada sagittal aksis, kemudian plane-nya atau bidang geraknya ada sagittal plane, transversal plane, dan frontal plane. Ini dibaca lagi. Jadi aksis sagittal, horizontal dan longitudinal, sedangkan bidang geraknya itu bidang sagittal, transversal, dan frontal. Oke, berikutnya ada nomenklatur dan arah. Tadi dari arah terang saja dulu, itu kranial, lawannya itu kaudal, yaitu ke kranial itu ke arah superior, ke arah kepala, kaudal itu ke arah ekor, ventral lawannya dorsal, ventral atau anterior lawannya posterior, kemudian medial lawannya lateral, ke arah medial ke tengah, lateral ke arah samping, kemudian internal eksternal lawannya diputar ke internal itu memutar ke dalam, eksternal itu diputar ke luar, kemudian periferal itu tepi. Kemudian untuk ekstremitas, tadi sudah kita singgung, proksimal lawannya distal, ke ujung dan ke proksimal ke pangkal. Kemudian ada tulang radius dan tulang ulnar.
itu pada lengan, nanti ke arah tulang radius itu ke arah radial, ke arah tulang ulna ke arah ulnar. Kemudian tibial dan fibular itu tulang pada kaki bagian bawah, tungkai bawah. Tibial itu di sebelah medial atau di dalam, kemudian fibular di lateral. Jadi kalau di sini misalkan nanti kita memasang alat fisioterapi, oh ini kurang ke tibial, kurang fibular, kurang ke arah radial dan sebagainya gitu. Ini digunakan sehari-hari untuk komunikasi ketika Anda memberikan terapi atau komunikasi dengan dokter yang memberikan tugas pada fisioterapi. Kemudian palmar atau volar itu telapak tangan. Kemudian plantar itu telapak kaki. Dorsal itu belakang atau punggung dari telapak tangan maupun telapak kaki. Berikutnya, kemudian tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang itu dibagi menjadi tulang panjang, yaitu gambar di sebelah atas kiri, yaitu tulang humerus. Kemudian tulang pendek di bawahnya short bone, yaitu tulang karpal daripada pergelangan tangan. Kemudian tulang pipih itu di situ pada tulang pelvis, yaitu di kanan atas. Kemudian tulang tidak beraturan, tulang irregular, itu D, yaitu gambar pada tulang vertebra atau tulang belakang. Kemudian tulang sesamoid itu khusus, yaitu pada tulang patella atau tempurung lutut. Gambarnya sebelah kanan. Kaki, tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, kemudian sesamoid. Itu tulang-tulang pada tubuh kita. Oke, berikutnya ada tulang rawan. Tulang rawan itu terutama pada gambar ini yang warnanya hitam, itu terutama pada hubungan antara satu tulang dengan tulang yang lain, itu pada umumnya dibatasi atau diberi perekat, bukan perekat, sela. Itu tulang rawan, karena fungsinya tulang rawan itu untuk mengurangi kejut dan jadi kalau gesekan itu tulang sama tulang nanti akan rusak. Tapi kalau tulang rawan seperti ini tidak mengalami kerusakan. Karena setiap kali kita bergerak itu akan terjadi gesekan antara bagian ujung tulang yang satu dengan ujung tulang yang lainnya. Jadi pada lengan Anda bisa melihat pada shoulder atau pada bahu, kemudian pada siku, pada pergelangan tangan, kemudian di dada itu tulang rusuk, kemudian di kepala, di daerah hidung, kemudian di tungkai itu dari paha bagian atas, kemudian sendi lutut, sendi pergelangan kaki. Ini perlu dipahami, ya. Oke, berikutnya lagi.
Terima kasih. Ini karena sudah selesai bahannya untuk pertemuan kedua ini. Kami persilahkan yang ingin bertanya. Izin Pak, saya ingin bertanya, Silahkan. apa benar tulang manusia itu sama besar atau berbeda ukurannya, Pak? Gimana? Tulang manusia itu ukurannya, tulang orang dewasa itu ukurannya sama sama besar atau berbeda, Pak? Setiap orang. Iya. Ya, beda kan. Kalau tingginya lebih tinggi ya pasti panjang, tungkainya lebih panjang daripada yang lebih pendek gitu. Itu tergantung daripada pertumbuhan tulangnya itu sendiri. Setiap orang itu berbeda-beda. Oke. Baik, Pak, paham. Oke, silakan tanya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tulang rawan itu bisa cedera nggak, Pak? Semua bagian dari tubuh manusia itu bisa cedera, termasuk tulang rawan. Kalau tulang rawan cedera penyebabnya karena apa, Pak? Ya, terlalu banyak benturan. Misalnya orang sepak bola ditendang lawannya keras pada lututnya, ya tulang rawan pada lututnya bisa rusak. Orang loncat jatuh dari atas pohon jatuh, ya itu di samping tulang kerasnya juga bisa tulang rawannya itu yang mengalami kerusakan. Cuman kalau bergerak biasa itu tidak akan sampai menimbulkan kerusakan. Karena di samping tulang rawannya itu, di sendi itu ada cairan sendi namanya. Pak, apa yang memicu gesekan antar tulang? Yang memicu gesekan antar tulang. Iya. Maksudnya piye, Mbak? Tulang itu kan setiap kali kamu bergerak mesti terjadi gesekan toh. Apa kalau kamu berjalan tidak ada gesekan? Tadi kalau nggak salah sempat saya dengar Bapak bilang kalau terlalu banyak gesekan antar tulang bisa menyebabkan cedera kan ya, Pak? Maksudnya itu apa yang memicu Ya itu gesekan antar tulang? gesekan tulang dalam keadaan yang cedera itu kalau terlalu keras, Mbak. Tadi loh, kalau misalkan orang jatuh dari pohon, ya orangnya jatuh terduduk, tapi kan berarti ada gerakan pada sendi lutut sama sendi panggul, tapi dalam keadaan yang keras. Tapi kalau Anda sendiri tidur kemudian digerak-gerakkan lututnya, itu kan juga ada gesekan, tapi kan tidak memicu kerusakan karena gesekan yang normal gitu. Jadi ada batas kemampuan tulang atau tulang rawan untuk mempertahankan itu gesekannya seberapa, itu masing-masing orang berbeda-beda. Itu. Baik, Pak, paham. Izin bertanya, Pak. Silakan.
ketika kesleo itu keadaan tulang itu seperti apa ya, Pak? Yang namanya kesleo itu tahu belum kamu? Pengertianmu kesleo itu gimana? Pergeseran sendi. Ya, sendinya bergeser. Jadi meleset, tahu nggak? Iya, Pak. Ya. Jadi sendinya itu, coba lihat tangan saya. Misalkan sendinya begini, kemudian dia lepas begini. Nah, itu namanya kesleo. Kesleo itu bisa tidak diikuti patah tulang juga bisa, diikuti kerusakan tulang rawan ya bisa. Tapi yang jelas kalau kesleo itu ligamennya akan terulur, akan rusak ligamennya. Ligamen itu penguat sendinya itu. Oke? Iya, Pak. Terima kasih. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Dari mana Mbak kamu? Dari asal kotanya, Pak. Ya. Saya dari Brebes, Jawa Tengah. Oh, Brebes. Nggih. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak, terkait tadi posisi anatomi yang ditampilkan di slide kan terdiri dari sagital, frontal, dan transversal nih, Pak. Ya. Lalu dari ada referensi yang saya baca, di situ menyebutkan ada beberapa istilah lain seperti mid sagital, paramedian, koronal, dan horizontal. Apakah itu memiliki arti yang sama, Pak? Diulangi lagi pelan-pelan. Kalau di slide kan tadi istilah untuk posisi anatomi terdiri dari sagital, frontal, dan transversal. Ya. Nah, di beberapa referensi yang saya baca, ada beberapa pelan-pelan. Di beberapa referensi yang saya baca, ada beberapa istilah seperti mid sagital, paramedian, koronal, dan horizontal. Ya, horizontal itu sama dengan transversal. Jika mid sagital itu sama dengan sagital, Pak. Iya. Kalau paramedian itu? Paramedian itu frontal. Oh, frontal. Tapi itu enggak lazim, enggak biasa digunakan itu, Mbak. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Tadi kan fungsi tulang rawan ada yang namanya peredam kejut. Ya, peredam kejut itu maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau kamu loncat-loncat di trampolin, tahu? Tahu, Pak. Tahu. Ya, itu kan
bisa naik turun gitu kan? Iya Iya. kan? Iya. Ya itu. Jadi dia tekanan itu diredam, kemudian tekanannya itu kembali lagi gitu. Oh, ya. Jadi tidak langsung rusak. Beda kalau misalkan Anda loncat di kaca. Kacanya nggak kuat berarti kan langsung rusak kan? Ya kan? Iya, Pak. Ya, silakan lagi yang mau bertanya. Kamu dari mana? Saya dari Brebes juga, Pak. Tadi sama kayak Irvi. Oh, teman dulu sekolah. Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Baru kenal habis masuk sini. Oh, gitu. Silakan yang mau bertanya lain. Pak, izin tanya, Pak. Silakan, siapa dari mana? Muhammad Ahyar dari Samarinda. Ya, Pertanyaan saya, yang membuat tulang kita berbunyi saat melakukan suatu gerakan itu apa ya, Pak? diulangi. Yang membuat tulang kita itu bunyi saat melakukan pergerakan. Yaitu pertemuan antara satu tulang dengan tulang yang lain. Itu harusnya tidak bunyi. Berarti kemungkinan ada kerusakan di kartilago atau tulang rawannya itu. Jadi kalau orang lansia itu kena osteoartritis, misalkan sendi lututnya, kalau digerak-gerakkan bunyi krepek-krepek gitu. Oh ya Mas, kamu Samarinda kenal dengan teman kamu yang di kelas, ini kelas apa? Kamu kelas C ini? Kelas B, Kita Pak. kelas B, Pak. Oh kelas B. Di kelas C ada enggak yang Di kelas C ada, Pak. Jumat terakhir? Jumat terakhir itu kelas C atau kelas A itu? Jam terakhir, jam 5.06. Itu suruh, saya sudah lapor ke Sekprodi, suruh ikut kuliah di jam kelas yang lain aja, karena kalau mulai tempat Anda Jumatan WIB jam 10 ini sudah mulai duhur kan? Zuhur kira-kira masjid mulai bunyi itu jam sekitar setengah 12, Pak. Kalau di Samarinda. Udah mulai ngaji. Setengah 12 itu kan WIB jam berapa? Di WIB setengah 12 itu jam setengah 11. Nah iya, berarti ini sudah duhur kan di tempat kamu. Ya, Pak. Jadi kalau dari Jumat, dia ikut jam ke-5-6 itu sudah Jumatan. Jadi daripada enggak ikut, kemarin itu sudah saya laporkan ke Prodi, suruh minta izin ikut kuliah di kelas yang lain gitu loh. Paham ya Mas ya? Tolong dihubungi kalau bisa loh. Iya, Pak. Baik. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Silakan. Kan biasanya tuh kita sering Putus-putus. Nggak dengar. Nggak kedengaran, Mas. Maaf. Mute. ya lupa. Maaf, Pak, maaf.
Jadi Pak, misal kalau kita bangun tidur tuh tulang punggung rasanya kaku, terus kita melakukan sedikit stretching. Nah, di situ kadang tulang punggung kita bunyi, Pak. Ya, Itu baik apa enggak, Pak? Kalau sering kita bunyikan. sebetulnya kurang baik, tapi kalau itu pelan-pelan, itu enggak apa-apa. Karena itu apa namanya yang bunyi tulang rawannya itu dan otot-otot di sekitarnya. Kalau keras itu kurang baik. Kalau yang biasa di jari-jari tangan itu Pak, kan sering bunyi juga Pak. Nah ya sama aja di sini kalau ditarik begini terus setiap kali keras-keras ya kurang baik sebetulnya. Bapak izin bertanya. Ya, siapa dari mana? Brebes lagi? Iya, Pak. Izin bertanya, untuk tulang berongga itu ada klasifikasinya sendiri atau dapat dikelompokkan ke dalam kategori tulang panjang, tulang pendek, dan lain-lain? Enggak, beda. Terima kasih. Itu biasanya irregular itu yang ada. Jadi bukan tidak termasuk tulang panjang dan sebagainya. Apa namanya? Itu hanya sedikit tulang yang berongga itu hanya di kepala saja. Oke, Mbak Brebes. Terima kasih. Brebes yang terkenal apa tuh Mbak makanannya? Telur asin, Pak. Oh iya, telur asin sama brambang ya? Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari yang sama minggu depan. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.